Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fiqih yang diambil dari kitab Fiqih Sunnah. Sebelumnya kita telah mempelajari sampai bab tayammum. Tayammum ya. Tayammum insyaallah sudah kita pelajari dan sudah jelas insyaallah mengenai tayammum. Setelah tayammum, bab selanjutnya adalah mengenai haid dan nifas. Tapi kalau haid ini pemirsanya ini ya makanya di pemirsanya harusnya yang di sana. Kenapa haid dan nifas ada di sini? Karena haid dan nifas berkaitan dengan najis, suci dengan najas, dan najis dan suci dan tahar. Sehingga karena dia berkaitan dengan najis dan juga hadath dan taharah, maka dia ada di sini tentang haid kemudian nifas. Namun sepertinya ini bab haid dan bab nifas kita lewatkan saja. Ya. Soalnya kalau diceritakan di sini tidak pas. Walaupun ada ibu-ibu, tapi langsung sajalah kita pindah ke bab berikutnya. Dengan haid dan nifas tadi selesailah bab at-taharah, selesai bab bersuci. Diawali dengan mengenal macam-macam air, macam-macam najis. Setelah itu kita belajar wudu. Setelah itu kita belajar mandi. Setelah mandi kita belajar tayammum. Ada nggak yang bisa jawab kenapa wudu, mandi, tayammum? Wudu, kemudian mandi, kemudian tayammum. Kenapa yang dipelajari wudu, mandi, tayammum? Kenapa tidak urutannya itu wudu, tayammum, mandi? Kira-kira ada nggak yang tahu? Wudu, tayammum, mandi. Itu tidak seperti itu urutan dalam kitab fiqih. Wudu dulu, mandi dulu, tayammum. Jawabannya adalah karena wudu dengan mandi, wudu tidak bisa mewakili mandi, tapi mandi bisa mewakili wudu. Udah nih ya, udah jelas ya. Mandi wajib sudah mencakup wudu. Begitu juga tayammum. Tayammum bisa mewakili wudu,
dan juga bisa mewakili mandi. Ingat ya, tayamum bisa mewakili wudu dan mandi. Ini udah dibahas nih. Kapan tayamum bisa mewakili mandi? Yaitu kalau orang yang junub, sakit panas, tayamum aja, jangan mandi. Gitu. Junub, ya di rumah sakit, lagi diinfus, mimpi junub. Ya, ini bisa pakai tayamum. Ya kan? Bisa saja. Mimpi itu anugerah, itu rizki bagi yang belum nikah atau yang sedang sendiri. Rizkinya menunggu mimpi. Bismillah. Alhamdulillah yang tidak menunggu mimpi. Jadi mimpi itu rizki. Nah, kalau mimpi tapi sedang sakit, maka solusinya tayamum. Oleh sebab itu tayamum dapat mewakili wudu dan mandi. Itu hebatnya tayamum, tapi ada syarat dan ketentuan. Setelah selesai tayamum, baru haid, baru nifas. Kenapa haid dan nifas? Karena haid dan nifas ini berdiri sendiri, khusus untuk ibu-ibu. Kalau masalah najis yang di awal itu bisa laki bisa perempuan. Tapi kalau haid dan nifas ini khusus ibu-ibu, maka diakhirkan. Selesailah haid dan nifas, kita anggap selesai. Sekarang kita masuk bab yang baru, namanya bab as-shalah. Bab as-shalah. Salat. Bab salat ini cukup panjang. Penulis buku Syekh Said Sabiq, beliau memulai salat dengan bab yang pertama. Subbabnya adalah keutamaan salat. Ini yang akan dibahas pada pertemuan ini, yaitu tentang fadilah, keutamaan, kedudukan salat di dalam Islam. Apa itu kedudukan salat dalam Islam, Bapak-bapak sekalian? Satu, sudah tahu kita. Apa? Hah? Tahu, kita insya Allah tahu. Satu, apa? Keutamaan salat. Satu. Hah? Hah? Tiang agama. Tiang. Seperti tiang-tiang bangunan ini. Ada saja satu yang runtuh, maka tidak sempurna bangunan ini berdiri dengan tegak. Ya baik, dia adalah tiang. Ini Anda nggak akan jelaskan panjang lah, udah jelas tiang agama. Kemudian salat itu apa keutamaannya? Penjaga dari kemaksiatan, perbuatan fahsya wal munkar. Naam. Subhanallah, Allah berfirman seperti tadi Pak Asril baca, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah pelakunya, pelaksana salat itu dia dapat dicegah, dapat tercegah dengan salat tersebut dari perbuatan keji dan mungkar. Tentu salatnya salat yang berkualitas itu, bukan salat yang gugur kewajiban, bukan salat seperti ayam makan beras. Kalau salat ayam makan beras nggak ngerubah itu salat yang benar, yang sesuai. Ya, salat itu kan ibadah ya Pak, dan ibadah salat kan melekat. Kalau salat itu ingin menjadi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu ada apanya? Cara-caranya. Di antara caranya adalah pelaksanakannya tepat waktu, berjamaah. Di antaranya apa tadi? Tepat waktu, berjamaah. Nah, kemudian cara yang kedua, kalau sudah tepat waktu berjamaah, tentu cari imam yang bagus ya. Cari imam yang jangan yang cepat-cepat standar seperti Korotebah.
Standar lah. Seperti imam di khotbah, semua standar. Baik, jadi yang pertama tepat waktu. Dan di masjid insya Allah dia akan berfungsi sebagai pencegah dari keji dan mungkar. Ada juga perihal berikutnya yang dapat menjadikan salat menjadi pencegah keji dan mungkar, dia berfungsi dengan baik, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ila rabbika farghab. Apa artinya wa ila rabbika farghab? Wa ila rabbika farghab, dan menuju Tuhanmu lah dengan rasa cinta, dengan rasa suka. Orang yang salat dengan rasa suka, cinta dengan ibadah salat itu, insya Allah dia akan membekas pada dirinya. Tetapi orang yang salat dia tidak suka dengan salat itu, maka tidak akan membekas pada dirinya. Begitu juga puasa, begitu juga ibadah lainnya. Jadi farghab, mendatangi Allah dengan salat dengan penuh rasa suka dan cinta kepada salat itu bisa menyebabkan salat itu menjadi pencegahnya dari nahi fahsya'i wa munkar. Orang datang ke masjid bagi-bagi beras. Dia datang membawa kupon beras untuk mengambil beras. Pertanyaannya, dia datang dengan suka atau datang dengan terpaksa? Nah, begitulah. Ketika seseorang sudah suka, bahkan merasa membutuhkan terhadap salat, maka dia akan menjadi penjaga dia dari maksiat. Jadi bagaimana menghadirkan rasa suka, senang ketika menghadap Allah, ketika salat, baik salat itu salat fardu atau salat itu adalah salat sunnah, dengan rasa suka. Wa ila rabbika farghab. Baik, itu diantara cara-cara supaya salat itu menjadi pencegah dari maksiat, dari fahsya'i wal munkar. Baik, itu faedah salat yang kedua. Tadi ada faedah pertama, tiang agama. Yang kedua, pencegah dari keji dan munkar. Yang ketiga apa? Oh ya, salat adalah menjadi zikrullah, pengingat Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Naam, untuk mengingat Allah diantaranya dengan salat. Bayangkan orang yang 5 waktu tidak salat, maka kemungkinan besar dia tidak akan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan dia salat, dia mengucapkan takbir, dia membaca Al-Fatihah, dia membaca Subhanallah, Subhana Rabbi, Rabbiyal A'la, dia mengucapkan syahadatain, artinya dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang tidak salat, maka dia tidak akan pernah ingat dengan Allah, dan dia tidak akan ingat dengan hukum-hukum Allah. Dia tidak akan peduli dengan agama Allah, orang-orang yang tidak salat. Maka salat adalah untuk mengingat Allah. Banyak lagi, ada apa lagi? Itu 3, pengingat. Untuk mengingat Allah, salat. Penggugur dosa. Penggugur dosa juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu kaffaratun lima bainahun. 5 salat ini adalah penggugur dosa di antara kelimanya. Ini sudah tahu juga insyaallah. Apabila seseorang salat subuh, maka hapuslah dosa-dosa yang terjadi, dosa kecil yang terjadi dari Isya sampai subuh. Apabila orang salat zuhur, maka terhapuslah dosa-dosa yang terjadi ba'da subuh sampai
zuhur. Apabila salat asar terhapuslah dosa dari zuhur kepada asar, dan apabila salat maghrib terhapuslah dosa dari asar sampai maghrib. Apabila salat isya terhapuslah dosa antara maghrib sama isya. Bapak-bapak ada yang bilang, Ustaz, kagak ada dosanya maghrib sama isya lagi di masjid. Oke, kalau gak ada dosanya terangkatlah derajatnya. Ya kan gitu. Ya kan di masjid nih. Kecuali di rumah mungkin atau di jalan ada dosa kecilnya. Ada di masjid nih yang ada ngaji nih. Jadi kalau tidak ada perilaku dosa antara dua salat ini maghrib sampai isya, maka berubah dia menjadi pengangkat derajat. As-salah, itulah salat. Penghapus dosa di antara keduanya. Makanya Nabi SAW memberikan perumpamaan orang yang mendirikan salat bagaikan orang yang membersihkan dirinya dengan air sungai di depan rumahnya sebanyak 5 kali dalam sehari. Kata Nabi, apakah dia bersih atau tidak? 5 kali dia membersihkan badannya melalui air depan rumah yang dia lewati setiap hari. Mandi gitu maksudnya. Apakah dia tidak bersih? Kata sahabat, tentu bersih. Subhanallah. Jadi dosa-dosa itu bisa dihapus dengan salat 5 waktu. Jadi Allah sayang dengan kita agar dosa kita itu terhapus, dijadikan syariat namanya salat, dan 5 kali. Dan Bapak Ibu sekalian, dan saking sayangnya Allah sama umat Nabi Muhammad, umat Nabi itu umat paling lemah. Paling lemah kita itu. Karena paling lemah, maka Allah menyayangi kita lebih sayang dari yang umat sebelumnya. Kita itu dikasih sayang sangat besar dari Allah. Alimallahu dha'fana farahimana. Allah tahu, sang pencipta tahu kita ini lemah, tidak kuat. Ketidakkuatan kita itu kemudian dibayar atau diberikan oleh Allah kemudahan-kemudahan. Ya, ini ente lemah, udah nggak usah yang berat-berat dah, yang gampang-gampang nih. Kalau kita juga gitu Pak, ngasih pegawai atau orang yang kapasitasnya tidak kuat, ya sudah kita kasih yang biasa-biasa saja. Cuman kalau kita kasih biasa-biasa saja, gajinya biasa juga. Ya, karena manusia kan nggak punya apa-apa kita kan. Tapi kalau Allah maha kaya, kekayaannya tidak pernah habis. Kalau zat atau Allah yang kekayaannya tidak pernah habis, maka Allah tidak akan pernah rugi seberapapun Allah kasih kita balasan. Enggak pernah habis kok. Tapi kita kan manusia, sebanyak apapun yang kita punya bisa habis. Baik, akhirnya Allah Azza wa Jalla tahu kelemahan kita disayangi oleh Allah. Di antara sayangnya Allah, kita tuh sholat 5 kali saja dalam sehari, tapi pahalanya sama seperti 50 kali sholat. Itu hadisnya dalam hadis Isra dan Mi'raj. Berapa kali salat diperintahkan? Pertama kali 50, sampai kemudian turun menjadi 5. Kemudian kata Allah, wahai Muhammad, 5 atas umatmu, namun 50 nilainya bagaikan umat sebelummu. Nah ini. Jadi Allah tahu lemahnya kita, Allah sayangi kita. Nah, umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Ratusan tahun berarti Pak, 70 tahun masih muda ya nggak? Iya. Pak, kayak Pak Muklis nih 70, Pak Risman masih seger. Kan umurnya panjang, misalnya sampai 500. 70 masih gagah. Masih kayak 12 tahun. Masih remaja kan. Kalau umurnya panjang, kalau umurnya sampai 500, 400 itu. Tapi karena umur kita kata Nabi cuma 60, 70, ya berarti harus menyesuaikan. Harus cepat tua ini badan ya kan. Kalau badan zaman dulu nggak cepat tua. Nabi Adam berapa? Itu 1000 ya. 1000. Nabi Nuh 950 tahun. Berarti masa dari 70 udah tua? Ya nggak mungkin. Dia fisiknya terus kuat Pak. Sampai menua. Saya nggak tahu di umur berapa Allah alam. Tapi menuanya udah mendekat pastinya. Di 500 tahun baru kayak mungkin umur 30 tahun. Kalau umur kita 60, 30 tahun setengahnya. Kalau umur 1500 tahun masih kayak 30 tahun. Kan gitu ceritanya. Nah itu kan qawi, kuat, fisiknya kuat. Kemudian ibadahnya panjang sampai 1000 tahun. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek.
ibadahnya dikit. Akhirnya Allah sayangi dengan Lailatul Qadar. Itu kasih sayang Allah, dikasih oleh Allah Lailatul Qadar. Jadi kita nih umat lemah yang disayangi. Sebenarnya enak, nggak lama-lama hidup, yang penting pahalanya banyak. Sebenarnya kalau kita memahami nikmat ini, rahmat Allah ini, sebenarnya enak, karena lama-lama di dunia juga capek, Pak. Innal insana, apa Allah berfirman? Walaqad khalaqnal insana fi kabad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidu wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah bersumpah dengan 3 sumpah. Kemudian isi sumpahnya, sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kesulitan, susah payah di dalam dunia ini. Begitu sudah fitrah, susah payah. Yang kaya susah payah. Jangan sangka orang kaya senang-senang, pusing juga dia. Gak ada yang tenang-tenang di dunia ini. Semua susah payah di dunia ini. Kalau kaya, kena sakit, atau kena musibah bangkrut, atau kena kecurian, macam-macam lah. Semua ada musibahnya di muka bumi ini. Nah, jadi kita umat Islam Nabi Muhammad, kita lemah, tinggalnya tidak lama di sini, tapi pahalanya diberikan oleh Allah bisa melebihi kehidupan ratusan tahun yang dijalani oleh umat sebelum kita. Jadi alhamdulillah, kita sholat berapa kali tadi? 5 kali diganjar oleh Allah sama dengan umat sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, itu keutamaan salat, dia penghapus dosa di antara keduanya. Yang paling pertama kali, tambah lagi, salat adalah tiang agama. Salat adalah mencegah fahsya wa munkar. Salat adalah pengingat Allah, zikir. Salat adalah penghapus dosa di antara keduanya. Kemudian salat juga adalah yang pertama dihisab oleh Allah Azza wa Jal. Ini juga kita sudah tahu, yang akan pertama dihisab oleh Allah adalah salat. Ada kaidah dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, 5 salawat, 5 salat, yakni 5 salat, 5 waktu kita tahu. 5 salat barang siapa yang menjaganya, maka Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang melalaikannya, maka tidak ada janji dari Allah, untuk memasukkannya ke dalam surga. Jika Allah hendak, Allah azab. Jika Allah hendak, Allah akan masukkan ampunannya. Ulangi ya. Hadisnya adalah dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, 5 salat yang diwajibkan oleh Allah, barang siapa yang menjaganya dengan baik, tidak melalaikannya, maka Allah janji, ada janji dari Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Syaratnya salat dengan baik, tidak main-main, tidak dilalaikan. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, meremehkannya, maka tidak ada janji dari Allah, tidak ada janji surga. Yang ada apa? Insya'a azabahu wa insya'a ghafaralah. Jika Allah hendak, Allah azab. Jika Allah hendak, Allah ampuni. Ya, jadi orang yang salat, ada berita gembira dari hadis ini. Selama salatnya dilakukan dengan baik, ciri salat baik adalah yang pertama di masjid, itu tadi, di masjid berjamaah. Kata ulama, orang-orang yang salat berjamaah itu ad'a lil qabul. Orang yang salat berjamaah di masjid itu lebih dekat untuk diterima. Lebih dekat untuk diterima dibandingkan yang salat sendiri di rumah. Bisa diterima juga sama, tapi orang yang ke masjid itu kemungkinan besarnya diterima. Datang ke rumah Allah, melangkah kaki, satu kaki kanan melangkah, diangkat derajatnya. Satu kaki kiri melangkah, diampuni dosanya. Sampai ke masjid, misalnya belum azan, maka dia menunggu salat. Kata Nabi, orang yang menunggu salat bagaikan salat sunnah berketerusan sampai dimulainya salat. Bagaikan tidak sama, tapi mendapatkan pahala seolah dia salat sunnah terus sampai waktu salat. Seperti ini, kita menunggu salat Isya, ini bisa mendapatkan fadilah menunggu salat. Menunggu salat itu seolah-olah nih kita sedang salat 2 sampai bel azan, itu orang yang menunggu salat. Jadi pahalanya banyak sekali. Masuk masjid,
Kemudian ada di shaf, menunggu salat atau menunggu qamat, sama aja, menunggu azan, menunggu iqamah. Belum qamat, menunggu, ada yang berdoa, ada yang duduk, menunggu, ada yang zikir, menunggu, itu dapat pahala bagaikan orang yang salat sunnah dua sampai azan. Kemudian dia masuk shaf. Shaf, orang yang berada di shaf, terutama shaf yang depan, itu dapat salawat dari Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Allah dan malaikat bersalawat kepada orang yang berada di shaf yang depan. Shaf yang depan, yang pertama, yang kedua, paling depan, paling besar, dapat ampunan Allah Azza wa Jalla dan rahmat Allah. Shaf, berada di shaf. Itu belum salat, masih di shaf. Kemudian barang siapa yang ikut takbir imam 40 hari, 40 kali, arba'ina, 40 hari ikut takbir imam. Nih, masya Allah nih bapak-bapak yang sholat di sini 40 hari terus ikut takbir imam, maka dia lepas dari sifat munafik. Maksudnya ikut takbir imam, ikut rakaah yang pertama ya. Ketika imam takbir udah masuk di situ, subhanallah, 40 hari, maka dia lepas dari munafik, sifat munafik. Bagaimana enggak kemungkinan besar diterima ini? Berderet ini, belum mulai ini. Belum lagi nanti pas mulai takbir, sebelum mulai takbir ada perintah istau wa'tadilu, luruskan shaf, rapatkan. Dia luruskan lagi, dia rapatkan lagi. Pahala lagi khusus. Pahala shaf lurus dan rapat. Ada shaf depan kosong dia isi, shaf kanan kosong dia isi. Ada lagi nih pahala, namanya pahala shaf mengisi shaf. Ada hadis nih Pak. Kata Nabi SAW, sebaik-baik jamaah adalah jamaah yang terbanyak jamaahnya dan terbaik imamnya. Makanya ini masjid kita ini sebenarnya udah bagus, jamaahnya banyak, imamnya bagus, dipertahankan. Jadi kalau dibandingkan, ada dua masjid, ini hadis sahih saya sampaikan, ada dua masjid, satu sedikit sholatnya, yang satu banyak sholat jamaahnya, yang afdal yang banyak sholatnya. Nah, itu keutamaan masjid yang paling banyak jamaahnya. Dia lebih afdal dibanding masjid yang sedikit jamaahnya. Terus juga sama, ketika imamnya itu bagus, lebih afdal dari jamaah yang imamnya di bawahnya. Nah, ini perlu difahami ini, sehingga kita pilih masjid itu yang baik salatnya, yang baik jamaahnya, gitu ya. Jadi banyak sekali kita masuk sini, masuk masjid ini ramai, dapat lagi keutamaan fadilah salat berjamaah di masjid yang ramai jamaahnya. Anda kira di daerah sini paling ramai ini. Nah, ini pengurus harus pinter-pinter mengolah jamaah ini. Ini paling ramai masjid ini. Anda bersyukurlah, ini masjid kita ini, masya Allah, bukan main lah, ramai. Makin hari makin ramai aja terus, masya Allah. Sampai parkiran gak muat tuh kalau lagi sholat. Iya, masya Allah lah pokoknya. Jadi banyak sekali ini belum mulai sholat, masih urusan hitung jamaahnya lebih banyak. Nanti ketika takbiratul ihram, ketika imam mulai baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita baca amin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang aminnya bersama dengan amin malaika, barang siapa yang amin bertepatan dengan aminnya malaikah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berurut Pak, berurut. Jadi orang salat di masjid itu berurut kebaikannya. Makanya kata para ulama, ad'alil qabul. Apa ad'alil qabul? Kemungkinan besar diterimanya besar sekali orang yang salat 5 waktu di masjid dibanding yang di rumah. Yang di rumah yang deretan tadi nggak ada tuh. Bahkan ada lagi satu hadis Nabi SAW dari riwayat Muslim, hadis sahih semua juga ini. Kata Nabi SAW, man ghada aw raha ilal masjidi a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Barang siapa yang datang ke masjid dan pulang dari masjid, bukan hanya datang, datang dan pulang. Kata Nabi SAW, dia akan diberikan oleh Allah hidangan di surga, hidangan, jamuan. Kalau kita bertamu Pak, datang ke rumah fulan, kita dikasih jamuan nggak? Nah, minimal
Air putih ini minimal ini, masa nggak keluar air putih ya kan? Keluarlah air putih. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini namanya jamuan. Jamuan manusia ada yang dikit, ada yang banyak. Manusia terbatas lagi-lagi. Dia jamu. Kalau pulang dari rumah manusia, ada yang dibawain apa namanya? Oleh-oleh, ada yang juga tidak. Nah, sudah makan di rumahnya, bungkus lagi. Take away. Double ini. Nah, ada manusia seperti itu. Ada yang baik-baik, ada yang kaya, ada miskin juga ada. Jadi kalau datang ke rumah manusia dapat hidangan dan dapat bingkisan. Walaupun tidak semua. Maka janji Nabi SAW, barang siapa yang datang ke rumah Allah pasti dapat hidangan di sini dan dapat hidangan ketika dia pulang. Jadi maksudnya dia dapat take away juga. Maksudnya dapat dua. Berangkat masuk masjid dapat hidangan, ketika dia meninggalkan masjid dia juga dapat hidangan. Tapi di mana hidangannya? Tunggu nanti di surga, enggak sekarang. Yani begitulah Allah saking sayangnya sama kita. Ini rumah Allah, barang siapa yang masuk ada hidangan. Tapi nanti di sana, maka orang yang paling banyak nanti hidangan dan paling khusus hidangannya adalah orang yang sering ke masjid. Ya, orang yang sering bolak-balik ke masjid. Dan di situ ulama menjelaskan tidak mesti urusan sholat 5 waktu di situ. Bisa saja ke masjid ta'lim, bisa saja ke masjid, mohon maaf, membersihkan. Nah, mohon maaf ya, yang bagian pembersihan sama kalau dia ke masjid untuk bersihkan. Yang penting masuk ke rumah masjid, rumah Allah. Sama kayak kita ke rumah siapa nih? Saya ke rumah fulan, bapak fulan, ya kan? Mau urusan A, urusan B, urusan C, yang penting saya ke rumah bapak, dapatlah air putih kan gitu. Ya kan? Dapatlah hidangan. Kalau kita datang ke rumah fulan, ya, standarnya begitu. Maka apapun keperluan dia datang ke masjid, dia masuk ke masjid, itu di situ di hadis itu disebutkan dia akan mendapatkan nuzulan fil jannah. Nuzul artinya hidangan. Ustaz, nuzul. Nuzul hidangan. Hidangan maksudnya. Hidangan di surga. Baik. Jadi orang yang sholat di masjid sekali lagi tadi adalah ad'alul qabul. Berurut sekian banyak fadilah sehingga ulama mengatakan berkemungkinan besar salatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu keutamaan salat. Dia apa tadi? Pertama dihisab. Kemudian salat itu tadi kata Allah, kata Nabi, janji Allah akan memasukkan surga bagi orang yang salat. Dan banyak lain dari keutamaan salat 5 waktu ini. Maka apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu menjaga salat. Nah, mungkin ada 9 menit. Mungkin ada hal yang perlu kita tambah pengetahuan kita mengenai salat. Paling tidak ada 2 hal yang perlu kita tambah saat ini mengenai salat. Yang pertama adalah salat itu bisa menjadi penolong. Oke? Salat itu bisa menjadi penolong. Kan tadi udah tuh tiang agama untuk zikir, mengingat Allah, untuk menghapus dosa dan seterusnya tadi. Ada tambahan. Salat itu bisa menjadi penolong. Penolong dari setiap masalah dunia. Nah, ini perlu diperhatikan. Barang siapa yang menghadapi permasalahan di dunia, maka salah satu solusi yang bisa dia lakukan adalah dengan cara salat. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Baik, salat yang mana? Salat yang mana yang jadi penolong? Para ulama menjelaskan salat yang dilakukan semua salat. Misalnya begini, misalnya ada problem, ada masalah, antum ada masalah atau ada harap, ada sesuatu yang antum inginkan, ada perkara yang penting harus diselesaikan. Maka salat bisa menjadi penolong kita. Selain doa, kita semua selalu berpikir problem itu diminta dengan doa, selalu begitu. Padahal salat itu sudah mencakup zikir dan doa. Salat itu
Makanya di situ penolong itu sabar dan salat, bukan sabar dan doa. Sabar dan salat, karena orang yang salat ada doa di situ. Banyak doa di dalam salat itu. Ihdinas siratal mustaqim, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Doa itu. Kemudian banyak doa, belum lagi dia sujud, dia berdoa. Maka salat yang 5 waktu plus salat sunnah plus semua salat bisa dijadikan penolong kita dalam perkara kehidupan kita. Jadi gimana caranya? Kata ulama, khusyukkan salatnya. Barang siapa yang ada masalah, tapi bukan pas ada masalah doang, bukan. Tapi barang siapa yang ada masalah, ditambah kekhusyuannya. Ditambah kekhusyuannya dalam sholat 5 waktu. Ada masalah, antum sholatnya khusyuk, tambah khusyuknya. Sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya, khusyuk, tambah khusyuknya. Lebih fokus lagi. Kemudian sholat sunnahnya tambah lagi. Sholat sunnah biasanya cepat atau kita biasanya ritmenya agak ringan, dikit diberatkan sedikit sholat sunnahnya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita pahami, hal tambahan bahwa sholat itu dia adalah bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi orang dalam kehidupan ini. Baik. Yang kedua, salat itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah amalan yang bisa dilakukan ketika seseorang itu tertekan atau terdesak. Ya, udah mentok. Tadi dia sudah coba menggunakan sholat 5 waktu, dia perbaiki untuk menyelesaikan masalahnya. Dia jadikan sholat sebagai penolongnya. Dia sholat dengan baik, dia minta setiap sholat dengan Allah Azza wa Jalla. Sudah dijadikan penolongnya. Tapi ternyata belum juga selesai. Maka ketika terdesak sulit sekali terdesak, maka solusinya sholat juga ternyata. Sholat juga. Mana dalilnya? Dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahul amr shalla rak'atain. Nabi apabila terdesak dalam sebuah perkaranya, Nabi langsung berdiri salat 2 rakaat. Ya, barang siapa yang terdesak, maka solusinya yang diajarkan Nabi adalah salat. Bukan stres, bukan pusing, bukan jalan-jalan, bukan kemana-mana, ya, bukan healing, bukan juga sedekah silakan, tapi bukan itu intinya. Sedekah silakan, puasa sunnah silakan, tapi yang bisa langsung dilakukan adalah sebagaimana yang dilakukan Nabi adalah idza hazabahul amru shalla. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terdesak dalam perkaranya, tertekan dalam perkaranya, beliau akan sholat. Di mana contohnya? Di perang Ahzab. Posisi sudah sangat tertekan. Orang-orang munafik semua mengkhianati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi mengkhianati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertekan di perang Ahzab itu. Di perang Badar juga sama. Kata Ali radhiyallahu anhu, saya melihat seluruh sahabat tidur. Saat itu hanya Nabi yang berdiri berdoa dari tengah malam sampai subuh, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Salat itu. Jadi salat itu adalah solusi dari perkara yang terdesak. Ya, salat itu adalah solusi dari perkara yang terdesak. Siapa yang bisa menjadikan salat solusi sebagai perkara yang terdesak? Kalau orang ngerti yang dibaca, faham isinya, melaksanakan salat dengan cinta sayang. Salat. Ada masalah, Pak, hutang sana sini, ada masalah, salat. Nah, salat 2 rakaat atau kurang tambah 4 rakaat. Salli. Salat itu adalah ibadah yang bisa dilakukan dalam keadaan terdesak, yaitu salat. Nah, sisa 3 menit silakan. Nah, tafadhal. Silakan, Pak. Nah. Nah. Nah, itu dia tadi. Apabila seseorang itu mendapati masjid dekat rumahnya, jamaahnya sedikit, kemudian jauh dari rumahnya, jamaahnya banyak, maka yang dipertimbangkan adalah pertimbangan kedua, pertimbangan imam.
Imam pertama pertimbangan imam di masjidnya yang dekat itu mana lebih bagus antara masjid yang dekat dengan masjid yang di sini, yang jauh. Pertimbangan imamnya. Yang kedua, pertimbangkan dirinya. Kata ulama kalau dia berpengaruh, gini, dia berpengaruh. Kalau dia sholat dekat rumahnya, orang akan ikut ke situ. Maka dia harus dekat rumahnya. Tapi kalau dia bukan orang berpengaruh, dia sholat di mana juga orang nggak akan, ya. Maka dia boleh pilih yang lebih jauh, karena ya biasa aja gitu. Nah, itulah dua patokannya. Lihat imamnya satu, yang kedua lihat kita akan mempengaruhi nggak. Kalau kita sholat di situ dengan keadaan yang biasa-biasa saja tidak akan mempengaruhi, maka kita boleh pergi ke tempat yang lebih banyak jamaahnya, lebih bagus imamnya. Na'am wallahu a'lam. Dan itu banyak terjadi di kita sini ya, banyak yang kesini. Baik, sudah selesai, 1 menit lagi. Anak kira itu saja masalah fadilah salat. Silakan dijaga salatnya masing-masing. Fa idza faraghta fansab. Lakukan salat dengan rasa cinta, dengan rasa senang melaksanakan salat, dan jadikan salat adalah solusi bagi mereka yang menghadapi keterdesakan, dan sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.